Halo semuanya, dan selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. RUU ini telah menimbulkan kontroversi besar dan penolakan dari berbagai kalangan. Banyak yang khawatir RUU ini akan mengancam demokrasi dan melemahkan supremasi sipil. Mari kita telusuri lebih dalam. Kekhawatiran overreach TNI. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah perluasan peran TNI di luar bidang pertahanan dan keamanan. RUU ini dikhawatirkan memberikan TNI kewenangan yang terlalu luas, mencampuri urusan sipil yang seharusnya dikelola oleh lembaga pemerintahan sipil. Analogi sederhananya, Satpam gedung hanya bertugas menjaga keamanan, bukan ikut campur urusan manajemen perusahaan. Begitu pula TNI, fokusnya harusnya pertahanan dan keamanan negara, bukan urusan politik, ekonomi, atau sosial. Perluasan peran ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan dominasi militer. Ancaman terhadap supremasi sipil. Supremasi sipil, di mana militer tunduk pada kekuasaan sipil, adalah pilar demokrasi. RUU TNI dikhawatirkan melemahkan prinsip ini. Dengan kewenangan yang diperluas, TNI berpotensi mempengaruhi bahkan mengendalikan kebijakan pemerintah. Ini mengancam sistem demokrasi yang dibangun atas pemisahan kekuasaan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Supremasi sipil memastikan militer tetap di bawah kendali pemerintah yang dipilih secara demokratis. Potensi penyalahgunaan wewenang. Peningkatan kewenangan tanpa pengawasan ketat berpotensi disalahgunakan. Sejarah membuktikan kekuasaan besar tanpa checks and balance dapat memicu penyalahgunaan, pelanggaran HAM, dan tindakan represif. RUU TNI, jika tidak dirumuskan hati-hati dan disertai mekanisme pengawasan kuat, bisa menjadi alat untuk bertindak di luar koridor hukum dan melanggar hak asasi warga negara. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Proses pembuatan RUU TNI yang kurang transparan dan minim partisipasi publik juga menjadi sumber penolakan. Banyak pihak merasa tidak dilibatkan, menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Proses legislasi tertutup menghasilkan undang-undang tidak representatif dan berpotensi merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, partisipasi publik yang luas dan transparan sangat penting. Bayang-bayang dwi fungsi ABRI. Pengalaman dengan dwi fungsi ABRI masih membekas. Banyak yang khawatir RUU TNI akan membawa Indonesia kembali ke masa lalu yang otoriter. Oleh karena itu, perlu jaminan kuat bahwa RUU ini tidak akan mengulang kesalahan masa lalu dan memastikan TNI tetap fokus pada tugas utama. Kontroversi RUU TNI bukan semata penolakan terhadap TNI, melainkan kekhawatiran terhadap potensi ancaman terhadap demokrasi, supremasi sipil, dan HAM. Perlu diskusi dan revisi komprehensif agar RUU ini tidak hanya memperkuat TNI, tetapi juga melindungi demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa pendapatmu tentang RUU TNI? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe.